biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Oke, beriring malam dengan merbah, buah laku merekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat seniman, sastrawan, seluruhnya, kita berjumpa lagi dengan Cakap-Cakap di Klinik Pantun Nusantara. Kali ini kita akan bertemu dengan sosok tokoh. Sebenarnya beliau adalah tokoh pendidikan. Beliau adalah guru, dosen. Kebetulan juga guru saya. Nah, jadi kami sekarang berada di satu ruangan yang kalau kita lihat ini sepertinya ada ruangan koleksi film, seperti sedikit agak-agak menjurus ke museum. Karena nanti kita akan lanjut dengan cerita tentang film. Tapi kali ini kita berjumpa dengan Profesor Dr. Amri Amir, spesialis forensik, sarjana hukum, kemudian ada lagi di belakangnya itu apa? Spesialis akupunktur. Spesialis akupunktur, itu. Jadi kita tidak cerita tentang forensiknya, kita akan cerita tentang akupunktur. Selamat jumpa, Prof. Amri. Horas, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cerita sedikit, Prof. Kapan Prof mulai mendalami akupunktur? Sementara kami tahu Prof sebagai guru di Departemen Forensik Fakultas Kedokteran USU. Iya, sebetulnya sederhana aja, Adina Umar. Sebab saya kan kerja di forensik. Di forensik itu kan artinya nggak banyak kali kasus, nggak seperti penyakit dalam klinis. Hari-hari banyak kasus. Kami paling 2-3 kasus satu minggu. Jadi waktu saya banyak kosong. Lalu waktu banyak kosong, saya manfaatkan untuk belajar akupunktur. Nah, kenapa saya belajar akupunktur? Karena dari waktu begitu tamat, saya waktu itu jadi detailman. Detailman buyer. Waktu itu ada Impletol namanya, obat Impletol. Kalau ditusuk tempat sakit, sembuh. Jadi, bagus juga nih. Tapi saya kepingin belajar, bukan ditusuk, kasih obat, hilang sakitnya. Tapi saya ingin belajar akupunktur. Dan itu terbuka waktu saya diajak oleh Prof. Yusuf ke Balikpapan. Waktu itu terbukalah diresmikan akupunktur itu sama dengan spesialisasi yang lain. Oh ya, dia masuk dalam komplementer ya. Dulu kan enggak udah komplementer lagi, sama dengan spesialisasi yang lain. Sudah sama dulu dengan spesialisasi yang lain ya. Nah, dulu kan pendidikannya berbasis di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sekarang dimasukkan ke fakultas. Oh, dimasukkan ke fakultas. Dan Prof sudah menyandang sertifikat ahli akupunktur. Ya, jadi pertama belajar dengan mengajak orang-orang dari Persatuan Dokter Akupunktur Indonesia datang ke Medan mengajar kami. Itu tahun 2004. Dan sekarang Prof juga sebagai guru akupunktur. Ya, sampai ke jenjang spesialis. Tapi spesialis itu penyetaraan. Karena waktu itu masih diperlukan banyak spesialis, maka ada program penyetaraan sekali. Maka jadi spesialis akupunktur bersama 16 orang yang lain. Ya. Kemudian tadi kami waktu datang kemari, kami lihat juga Prof sedang melayani beberapa pasien yang dilakukan tindakan akupunktur. Mungkin kami ingin tahu dan juga sahabat-sahabat juga ingin tahu penyakit-penyakit apa saja yang bisa disembuhkan atau diringankan oleh tindakan akupunktur ini. Oh, pertanyaan itu kan menarik sekali itu. Sebab ilmu akupunktur ini dikembangkan oleh Cina ribuan tahun yang dulu. Untuk mengobati masalah semua kesehatan. Semua masalah kesehatan, ya. Apa yang bisa dilakukan oleh para dokter, kami juga bisa melakukannya. Oh, begitu. Jadi nggak ada beda sebetulnya. Semua penyakit bisa diatasi dengan akupunktur. Cuma bedanya kami tidak mengandalkan obat, tapi mengandalkan titik-titik akupunktur. Titik-titik tertentu dari akupunktur itu. Bisa juga kalaupun dikasih obat, biasanya kami kasih herbal. Tapi hebat. Tapi karena saya dokter, saya bisa menggabung keduanya. Ya. Dan Prof juga meminati tentang pengobatan tradisional herbal terutama. Oh iya, itu masuk ke dunia. Karena saya udah masuk ke dunia akupunktur, itu berdekatan sama herbal. Cuma herbal yang dipakai itu
dulu saya pakai herbal Cina karena udah ada evidence base-nya. Ya. Tapi sekarang kita harus menggelakkan herbal itu dari herbal Indonesia. Dari tanaman asli Indonesia. Ya. Itu yang kita kan sama-sama di PP Kesaki, Persatuan Profesi Kesehatan Timur. Tradisional Timur dan komplementer. Iya, komplementer. Pasien-pasien yang Prof tangani kebanyakan yang banyak itu apa? Kasus-kasus apa? Oh, sekarang tuh banyak darah tinggi ya, stroke, hipertensi, stroke, sakit mah, sakit kepala, nyeri-nyeri sendi, low back pain, osteoartritis. Oh iya. Kasus-kasus yang ada kronis lah ya. Umumnya penyakit-penyakit degeneratif ya. Degeneratif seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, hipertensi yang memang membutuhkan rinitis pengobatan, alergika. Ya, yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman Prof dengan tindakan akupunktur itu memang ada perbaikan ya, signifikan. Bukan membanggakan akupunktur, Mar. Iya. Tetapi memang terbukti ya. Ternyata sama baiknya dengan konvensional. Sama baiknya dengan konvensional. Cuma caranya aja beda. Ya. Sama baiknya. Memang dipikir orang kan ini tradisional, kampungan mungkin ya. Ya. Tapi enggak. Tidak ya. Sebab ilmu akupunktur yang dikembangkan sekarang tuh hampir seluruh dunia udah mempergunakan akupunktur sebagai artinya dia diakui. Ya. Dan ribuan tahun yang dulu dia udah ada, sampai sekarang masih ada, dia udah lulus ujian waktu. Kalau enggak udah ditinggalkan orang. Itu di luar negeri. Di luar negeri. Tidak ada negara di dunia yang tidak tersentuh dengan pelayanan akupunktur. Maka pendidikan akupunktur ini disampaikan juga di fakultas-fakultas ternama konvensional. Di Harvard, di mana-mana disampaikan. Karena banyak pasien yang dihadapi dokter sudah terlayani dengan akupunktur. Jadi jangan sampai dokternya gaptek tentang akupunktur. Ya, jadi tidak ada negara dunia ini yang tidak tersentuh oleh layanan akupunktur. Sementara di Indonesia, bagaimana pendidikan akupunktur ini? Apakah memang sudah masuk di dalam sistem pendidikan nasional? Ya, sebetulnya kita syukur Indonesia sebab Indonesia lebih dulu dibanding dengan Malaysia, dengan Vietnam. Karena waktu Presiden kita Soekarno sakit ginjal, udah buntu secara medis. Waktu kita dekat dengan RRT, maka tim datang RRT yang mendorong. Dan ternyata mendapat kemajuan, kesembuhan. Dan Presiden Soekarno waktu itu memerintahkan kepada Menteri Kesehatan waktu itu Prof. Satrio untuk mendalami, mengembangkan akupunktur di Indonesia. Dan itu dimulailah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di bawah Departemen Penyakit Dalam. Oh, di bawah Departemen Penyakit Dalam. Tapi lama-lama berdiri sendiri. Iya. Jadi pendidikan di penyakit dalam itu, bagian dari penyakit dalam kan akupunktur, lama-lama dia berdiri sendiri. Sesudah berdiri sendiri, kemudian Departemen Kesehatan tertarik untuk mengembangkan akupunktur itu dengan memanggil dokter-dokter di daerah-daerah belajar akupunktur. Nah, maka makin lama makin banyak orang yang dan makin banyak dokter yang masuk ke dunia akupunktur. Ya, yang ingin mendalami akupunktur. Iya. Nah, dengan demikian sebenarnya akupunktur ini sudah termasuk sebagai salah satu dari layanan kesehatan. Ya. Formal sekarang. Formal ya. Diakui. Apalagi sesudah diakui ada akupunktur medik sekarang. Akupunktur medik. Ya. Kenapa akupunktur medik? Karena nggak mungkin diajarkan akupunktur medik kepada pelayanan kesehatan formal kecuali namanya medik. Jadi berbasis fakultas. Ditambah berbasis institusi pendidikan ya. Institusi pendidikan. Kemudian bagaimana akupunktur itu sendiri? Bagaimana? Apakah telah masuk ke layanan primer, layanan rumah sakit atau puskesmas? Itu belum sampai. Baru di tingkat spesialisasi yang berada di kota-kota. Untuk menyampaikannya ke puskesmas memerlukan waktu karena perlu pendidikan formal. Kan pendidikannya 7 semester, 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Dan pesertanya 1 tahun barangkali 10-20 orang. Kan agak lama. Kalau ada terobosan mungkin suatu waktu diperlukan dokter-dokter yang, saya kan udah lama memasarkan pendidikan akupunktur. Dasar. Tapi untuk spesialis nggak bisa lah. Ya. Tapi pendidikan dasar yang saya berikan kepada para dokter cukup
mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melayani pasien. Ya. Nah, dan saya punya sertifikat lisensi dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Medan. Oh iya ya. Dulu tahun 2009, sewaktu saya di Rumah Sakit Peringadi, iya, pernah. Saya menerima Prof untuk membuka suatu layanan klinik akupunktur. Bagaimana kelanjutannya, Prof? Ya, dulu kan pelayanan akupunktur di Rumah Sakit Peringadi maju kali, banyak. Maju ya. Sebab rata-rata pasien yang sudah tersentuh dengan akupunktur merasa nyaman, perkembangannya ada, dan dia datang lagi. Makin lama makin banyak. Belakangan itu kami hampir yang terakhir pulang tuh. Oh, pada zaman itu. Karena banyaknya pasiennya. Nah, tapi waktu itu di BPJS, bukan BPJS, Askes. Askes apa menanggulangi itu? Askes. Ada ya, ditanggung Askes ya. Nah, tapi sudah BPJS. Setelah BPJS tidak ditanggung lagi. Oh, begitu. Nah, maka pasiennya jadi kurang lah. Dan waktu itu pelayannya sendiri di samping Prof apa ada lagi yang lain? Ada 3-4 orang. 3-4 orang ya. Ada. Kami ada 16 orang yang sudah spesialis penyetaraan. Jadi sampai sekarang tidak berlanjut layanan akupunktur di rumah sakit? Dicoba juga kan, rasanya kalau pasien agak membayar agak berat juga sama dia. Oh begitu. Waktu itu kan dibayar Askes ya banyak. Tapi BPJS tidak mau menanggulangi ya, tidak mau mengcover ya. Tapi ada satu yang perlu saya sampaikan, Mar. Kelebihan akupunktur ini dia selain mengatasi penyakit juga sekarang untuk kecantikan. Oh, untuk estetik ya. Estetik. Katanya bisa juga untuk melangsingkan tubuh, menurunkan berat badan ya. Menurunkan berat badan, bikin apa? Mengencangkan muka, kantong mata. Jadi bisa ini Pak Rora Jambak kalau mau bikin muda lagi, bisa. Mungkin bisa ya. Atau mau bikin tambah tua juga bisa. Oh, jadi perkembangan akupunktur itu bukan hanya untuk segi penyembuhan, tapi juga segi perawatan ya, perawatan dan kecantikan. Estetika ya. Iya. Kemudian lagi untuk penyakit-penyakit seperti penyakit mata misalnya. Iya. Rabun bisa ya? Hampir semua penyakit. Hampir semua penyakit bisa dengan akupunktur. Bahkan penyakit-penyakit degeneratif kelainan bawaan. Oh. Saya kadang-kadang tercengang juga hasilnya itu. Amazingnya. Ya, amazing ya. Ada yang berkaitan dengan hidung, dengan mata, dengan oyong. Pokoknya saya hanya bukan membanggakan akupunkturnya. Saya kan dokter nih. Ya. Tapi ternyata hasilnya sama. Kadang-kadang lebih baik. Jadi seharusnya alangkah baiknya bila para pakar, para spesialis di bidang medis berkolaborasi ya. Memang. Dengan akupunktur ya. Iya, untuk tapi sayang pelayanan kesehatan ya. Karena banyak dokter masih skeptis. Base evidence mana? Kami nggak pakai, di luar negeri udah base evidence-nya ada, ya kan? Cuma di Indonesia karena dokter masih skeptis. Ya, sebagian ya. Sebagian padahal masih. Kalau dimasukinya ke pengetahuan keterampilan akupunkturnya bisa menambah wawasan dia selain daripada medis, bisa juga dengan komplementer alternatif. Tapi jurnal-jurnal internasional kan juga sudah ada memuat penelitian akupunktur ya. Udah banyak sekali. Nah, sekarang. itu kan juga evidence based juga sebenarnya. Iya. Cuma orang belum baca. Iya. Belum baca ya. Kan dengan kebidanan, dengan penyakit mata, dengan penyakit dalam. Sebenarnya banyak kali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi begitulah sahabat-sahabat kalian, akupunktur ini sebenarnya mempunyai tempat yang cukup menjanjikan untuk layanan kesehatan di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan itu sudah terbukti karena hampir semua negara tersentuh oleh layanan akupunktur. Hanya saja memang di Indonesia belum semua tenaga medis mau menerima keberadaan akupunktur itu sendiri. Barangkali terakhir, Prof. Tambah sedikit. Ya, sekarang di kota-kota besar sudah ada spesialis akupunktur rata-rata. Dan sekarang kota-kota besar di Indonesia ya? Hampir seluruh rumah sakit di Jakarta misalnya itu udah ada spesialis akupunktur. Oh. Kenapa? Karena kesembuhannya bagus. Ya.
Ada bukti ya, ada bukti kesembuhan itu, dan itu bisa dibuktikan secara medis ya. Iya. Misalnya seseorang yang mengidap stroke, tentunya kan bisa didiagnosis secara etiologinya dengan scanning, ya. Kemudian dilakukan tindakan akupunktur, ada perbaikan secara klinis, dan juga bisa kita buktikan perbaikan secara laboratoris ataupun secara radiologis. Nyatanya Bisa ya. Perkembangannya dari waktu ke waktu bisa kita lihat. Iya, iya. Berarti itu sudah evidence base, kan begitu, ada bukti sebelum dan sesudah penanganan. Kayaknya bahasa value lah ya, value. Ya, nyata hasilnya nampak. Dan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Iya. Demikian juga dengan pengobatan alternatif yang lain juga begitu, tetapi akupunktur ini nampaknya lebih bisa diterima sebenarnya secara ilmiah ya. Artinya pengobatan alternatif yang ada tuh yang udah lulus sampai ke pelayanan formal baru akupunktur, akupressure, herbal, dan hiperbarik. Baru 3 yang sudah masuk formal ke dunia medis. Ke dunia medis. Itu udah ada Permenkesnya. Akupunktur, akupressure, hiperbarik. Herbal. Tapi herbal ini kan juga harus dijelaskan ya, bukan sembarang herbal ya. Iya. Herbal yang memang sudah diteliti secara evidence base dan secara farmakologi, memang dia memiliki sifat-sifat untuk pengobatan tertentu atau efek-efek tertentu. Itulah tantangan kita, Mar. Kan kita sama berada di PPKS Traki, SP3T. Untuk mencari formula Indonesia itu agak susah sekarang formulanya. Sementara Cina ribuan tahun dulu dia udah punya formula yang udah punya rekam medik, catatan yang diperbaiki dari waktu ke waktu. Kita belum punya itu. Mudah-mudahan. Ya, sebenarnya kita sudah punya beberapa bukti ya, penelitian, tetapi memang untuk mengembangkan itu masih tidak semudah yang kita pikirkan sebenarnya, karena kita membutuhkan bantuan pihak pemerintah lah untuk mengembangkan penelitian herbal di Indonesia. Tapi begitulah saat ini. Dan menurut Prof sendiri, pengobatan herbal seperti jamu ataupun tanaman-tanaman asli Indonesia yang bersifat obat, bagaimana? Ya, saya rasa udah dari dulu pemerintah mau mengajak semua kita nih tenaga kesehatan supaya memperhatikan pengobatan tradisional harus kita angkat. So, kalau kita lihat Cina, dia udah menguasai dunia sekarang dengan herbal. Cina, India udah menguasai dunia. Kita punya bahan baku paling banyak di dunia, tapi belum bisa. Banyak kesalahan, banyak kekurangan kita, karena masyarakat kita pun juga masih skeptis sama obat-obat herbal kita. Potensi tanaman asli obat Indonesia sebenarnya sangat banyak. Nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia ya. Sesudah Brazil. Setelah Brazil ya. Saya dengar pun begitu, dan di literatur juga dibilang ada lebih kurang 30.000. Tapi dipakai orang luar. Tetapi orang luar yang memanfaatkannya, karena kita tidak mampu untuk mengolah potensi negeri sendiri, kan begitu. Dan itu kan harus diakui. Saya kan yang diperlukan campuran berapa banyak, cara memasak, cara membungkus. Yalah, itu kan semuanya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir harus bisa ya, Prof. Terlalu lama kita menunggu untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Mudah-mudahan pemerintah udah lama, dan sekarang udah banyak dokter yang masuk ke dunia herbal, udah banyak. Penelitian-penelitian di herbal itu udah banyak dilakukan oleh dokter sekarang. Umar sendiri? Ya, saya meneliti tentang malaria. Ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Prof khusus tentang akupunktur? Nggak apa-apa. Saya rasa closingnya, pengobatan akupunktur ini sama baiknya dengan pengobatan medis. Cuma bedanya kami pakai jarum di titik tertentu. Kalau konvensional lebih banyak pakai obat-obatan. Hasilnya lebih kurang sama. Dan bagusnya sekarang jarum-jarum itu sekali pakai. Nanti kita sampai kepada... dan jarum itu setelah dipakai masih bisa dimanfaatkan. Untuk apa nanti? Jarum itu dulu kan biasa dipakai balik. Sekarang udah ada jarum yang disposable sekali pakai ya. Tapi di tangan saya jarum itu masih bisa dimanfaatkan. Saya pakai lagi jadi lukisan. Nanti itu kita ikuti di konten berikut ini. Yang berikutnya. Baik,
Cukup sekian. Terima kasih Prof atas waktunya. Sekali lagi beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.